Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustam Aji. Di sini saya akan memaparkan materi tentang imunohistokimia. Di sini ada materi tentang prinsip dasar imunohistokimia, di mana metode deteksi protein itu ada 5 macam, yaitu immunocytochemistry, immunohistochemistry, Western blotting, flow cytometry, dan ELISA. Untuk kelebihan imunohistokimia tersebut, antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi yang pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misal apoptosis. Terus untuk imunohistokimia ini bisa diaplikasikan di penanda prognostik pada kanker, terus tumor histogenesis, terus metastasis, tanggapan terhadap keperawatan atau treatment, infeksi, penyakit neurodegeneratif, penyakit otot, dan trauma otak. Untuk respon treatmentnya, ini biomarkernya itu ada IR, PR, HR2, ALK, IGFR. Brisconstoma hemonormal terapi. Metode ini sangat direkomendasikan. Terus untuk PR yaitu Briscresisoma hormonal terapi. Ini juga sangat direkomendasikan. Terus untuk Trastuzumab of Burkitt's-carcinoma menggunakan IHC, AC complement fluorescence in situ hybridization analysis. Ini ada beberapa juga biomarkernya, yaitu ada LK, FGFR, BRF, KRASS, CD20, BCR-ABL, PMT, PMLRA, RA, JAGA, dan sebagainya. Untuk pendahuluannya, imunohistokimia atau IHAKG menggabungkan teknik histologi, imunologi, dan biokimia. Identifikasinya, komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Di sini ada contoh dari plate yang sudah direaksikan dengan antigen antibodi pada jaringan yang ada di plate. Di sini terwarnai warna coklat di bagian inti plasmanya. Untuk target area antigen seluler pada imunohistokimia ini di sitoplasma, nektar, membran sel, protein, dan lemak. Dan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan antibodi, fiksasi, squashioning, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode langsung, tidak langsung, immunoassay, Lorentz multiple binding. Terus untuk di sini itu ada dua, yaitu monoklonal dan biklonal. Mana si monoklonal dan biklonal ini perbedaannya, kalau monoklonal itu menggunakan tikus atau si kelinci,
hibridomanya dan cenderung lebih besar, sangat konsisten, bad to bad, lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Untuk yang poligonal, spesimennya itu tidak terbatas, jadi spesimennya itu lebih banyak daripada si monokonal, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, bisa memiliki aktivitas atau afinitas yang sangat berbeda, yaitu bad to bad, tapi mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Jadi dipastikan untuk validasinya itu di aplikasi Anda menggunakan IFC, HICP atau ICF, terus WP, ELISA, IP, dan lain-lain. Di sini ada contoh optionnya untuk produk namanya itu ELISA estrogen reseptor alpha antibody atau SP1. Deskripsinya itu monoklonal kelinci untuk estrogen reseptor alpha. Spesimennya adalah si kelinci. Terus aplikasi tesnya menggunakan flow sheet intra, WP, ACP, ACC, AFF. Spesimen reaktifnya reaksinya dengan manusia, terus predictors to work-nya kerja prediktasnya dengan menggunakan tikus. Terminologinya antigennya itu molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Etopus bagian AG yang mampu menginduksi formasi antibodi. Jadi antigennya itu molekul yang menginduksi pembentukan antibodi, sedangkan epitopusnya bagian antigen yang mampu memproduksi formasi antibodi. Antibodi di sini adalah menggunakan IgG, yaitu antibodi yang paling sering digunakan untuk imunohistokimia. Paratop antibodi berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat berfungsi dengan baik untuk menginduksi formasi AB, yaitu antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul anti-immunoglobulin dapat berfungsi baik sebagai antigen maupun antibodi. Di sini ada gambarannya, yaitu antigen yang memiliki epitop bereaksi dengan antibodi yang memiliki paratop, yaitu antigen PD site. Nah, di sini akan berikatan antara antigen dan antibodi. Nah, di sini juga digambarkan bahwa si anti-A yang memiliki antigen B dengan anti-B, dia akan berikatan, terus akan membentuk sebuah lokasi binding of anti-A, yaitu primer antibody. Jenis sampel untuk imunohistokimia yaitu formalin fixed paraffin unbinding section atau FFP, section frozen, smear, impress, cytospin. Prinsip dasarnya antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempel di label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisan sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Nah, di sini ini adalah si labelnya, sedangkan ini antibodinya dan ini antigennya. Terus labelnya itu bisa fluorescence atau enzim, sekarang enzim bisa glukosa oxidation, alkali fosfatase, dan Bordeaux. Di sini labelnya bisa diaminobensin atau aminoethylene carbons atau newfusin. Reaksi enzimnya bisa PXA, PSA atau glucose oxidation. Terus substratnya bisa H2O2, ALK fosfat, dan glukosa X.
plus kromogennya AIC, BIC, dan FNF. Contohnya PX plus H2O2 maka akan menjadi H2O plus H2O H2O plus O2 H202 sama dengan berarti menjadi H20 plus O2. Jadi kromogennya ini akan menimbulkan warna. Apel antibody. Ini contoh dari reagen yang nanti akan mereaksikan antigen yang berada di jaringan pada preparat. Peroxidase conjugate repeat and anti-human X. Apabila diikatkan proses konjugatnya, sedangkan spesimen hewan tempat antibodi dibuat dan human X adalah antigennya. Metode imunohistokimia. Metode langsung yaitu prosedur konjugat langsung, antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Jadi antibodinya itu antibodi primer langsung itu nanti akan bereaksikan dengan antigen yang berada di jaringan. Sedangkan yang tidak langsung, antibodi primer tak berlabel direaksikan dengan antigen pada jaringan, terus konjugat second antibody direaksikan ke antibodi primer. Jadi ada 3 tahapan, sedangkan yang ini ada 2 tahap. Di sini gambarannya untuk metode direct langsung. Metode langsungnya di sini kan antigen bereaksi langsung dengan antibodi primer, yaitu peroksigen konjugat si kelinci, antihumannya itu antibodi bereaksi langsung dengan antigen, sedangkan di sini rapid antihuman antibodinya bereaksi dengan antigen lalu direaksikan kembali dengan peroksigen konjugat sweet antibody IgG. Jenis metode inhakan indirect. Peroksida yaitu satu peroksida atau anti peroksida PAP. Yang kedua alkali fosfatase, anti alkali fosfatase. Avidin, bioktin kompleks ABC, amyloid, strep avidin biotics, SPIB, polymer basic labeling. Metode peroksidase anti peroksidase PAP dan alkali fosfatase anti ALP. Anti alkali fosfatase yaitu APAP. Di sini bisa dilihat gambarnya adanya APAP itu jadi APAP ini secondary antibody-nya. Ini adalah tissue selection-nya. Sedangkan dengan yang PAP itu ada 3 PX-nya, secondary antibody sama primary antibody. Perbedaannya ada di sini, yaitu di sini ada 2 AP, di sini ada AP. Metode Avidity Biotics Complex atau ABC. ABC ini ada primer antibody, berarti penetesan antibody diteteskan terlebih dahulu, kemudian ditambahkan antibody yang kedua, terus ditambahkan avidin atau enzim kompleks biotic lytic enzim kompleks yaitu IBC-nya, lalu ditambahkan enzim substrat. Jadi ada 4 prosedur. Metode ABC seperti gambaran yang pertama, ini antigen, terus ditambahkan biotic sequence antibody,
Terus ditambahkan primer berkaitan dengan primer antibody yang collector protection teksnya, terus terus ada biometrik enzimnya berkaitan dengan avidin, dan ada subtractant selection. Metode labeling stuffing avidin biotik yaitu LSBI. Hampir sama, cuman untuk yang LSBI itu si Stephen Divine beritanya di Stephen Avidin ya. Untuk metode avidin biotik Stephen metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang hubungannya dengan sistem ambisi dengan mensubstitusi stefadidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung avidin menjadi molekul enzim. Stefadidin dioksidasi dari bakteri Staphylococcus avidin. Untuk metode avidin bioksi atau bisa disebut streptavidin, metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC yang tadi dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan konjugasi secara langsung stefidin menjadi molekul enzim. Stefidin dioksidasi dari bakteri Streptomyces avidin. Penggunaan streptavidin pada avidin. Yang pertama, streptavidin tidak akan berkarbohidrat. Tidak ada yang berkarbohidrat. Terus isoelektriknya mendeteksi normal, mendekati normal. Enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSI. Di sini adalah gambaran komparasi metodenya. Yang langsung, Adventure Limitation, good for multicolor labeling, power sensitivity. Untuk yang metode langsung, di sini ada secondary antibody keduanya, sedangkan yang tidak langsung itu tidak ada antibody keduanya. Langsung labelnya langsung ke antibody primer, sedangkan ini ada secondary antibody-nya, antibody kedua. Sedangkan untuk amplification ABC metode ini ada biotin yang dilempeli oleh label, terus si biotin ini menempel ke antibody kedua, terus nempel ke antibody pertama. Itu juga hampir sama dengan amplification SAB metode. Polymer base labelingnya di sini antigen ditempeli dengan antibody primer, terus ditempel juga dengan antibody sekunder yang si subtraksnya ini turun dan juga collection-nya menuju ke antigen. Enzim conjugate polimerasnya ini menempel ke antibody primer, antibody sekunder. Deteksi di
sesuai penjelasannya pada teks di sini, deteksi menggunakan polimer konjugasi enzim yang dihubungkan dengan antibodi sekunder. Ini berhubungan dengan ini, polimer yang dikemas dengan sejumlah besar molekul enzim melekat pada antibodi. Ini nanti akan melekat kepada antibodi sekundernya. Antibodi sekunder ini. Terus kepadatan tinggi dari hasil enzim dapat konversi cepat substrat menjadi endapan berwarna. Nanti ini reaksi ini akan mendapatkan endapan berwarna, dapat padat menandai situs lokalisasi antigen. Kompleks primer kecil yang memungkinkan penetrasi intraseluler yang baik dan meningkatkan sensitivitas deteksi. Lanjut di slide selanjutnya, metode antigen yang berlabel atau double strand. Ini gambarnya yaitu ya PX dengan EP yang tadi. Untuk kontrol, bikin tracing direction langsung. Untuk kontrolnya, pewarnaan imunopatologi histokimia ini meliputi deparafinisasi, rehidrasi, dan pewarnaan imunokimia. Pada tahap deparafinasi, sediaan jaringan direndam larutan silen 3 kali masing-masing selama 2 menit. Selanjutnya dilakukan rehidrasi dengan cara sediaan jaringan direndam secara berturut-turut ke dalam larutan etanol absolut 2 kali masing-masing selama 2 menit. Lalu etanol 95% 1 kali selama 2 menit, etanol 50% 1 kali selama 2 menit, aqueous 2 kali masing-masing selama 2 menit. Setelah deparafinasi dan rehidrasi, sediaan jaringan dicuci larutan fosfatase buffer salin itu 0,01 mpm dengan pH 7,15 dengan pH 7 selama 7,1 selama 5 menit. Pada tahap pewarnaan imunokimia, pada awalnya sediaan jaringan ditandai dengan pen untuk menghindari tumpahan regenerasi IHK-SB pada saat proses pewarnaan. Kemudian sediaan jaringan direndam larutan H2O2 3% dalam metanol absolut 10 menit untuk menginaktifikasi peroxidase endogen, lalu dicuci dengan larutan ABS 10 menit. Kemudian sediaan jaringan diletakkan pada staining chamber dan diinkubasi dalam larutan blocking serum 10% non-imun serum histostrain SP in vitrogen cooperation selama 10 menit. Berfungsi untuk mengikat antigen non-spesifik pada sediaan jaringan. Setelah diinkubasi, sisa larutan blocking serum yang masih tertinggal pada sediaan jaringan bersihkan dengan kertas penghisap. Sediaan jaringan diinkubasi dengan antibodi poliklonal, antinucleoprotein IgA, antibodi primer, rapid polyclonal to avian influenza nucleoroin spc 10 mikrogram per mili digunakan dengan perbandingan antibodi steril 1:1000 atau suhu kamar selama 45 menit. Kemudian sediaan jaringan dicuci PPS 10 menit, sediaan jaringan diinkubasi dengan larutan antibodi sekunder
antibodi primer yang dilabeli biotin selama 10 menit, kemudian dicuci dengan larutan PBS selama 10 menit, kemudian jaringan diinkubasi pada konjugat streptavidin peroksidase selama 5 menit, kemudian dicuci PBS selama 10 menit, kemudian jaringan diinkubasi dengan larutan campuran substrat H2O2 kromogen pada suhu kamar selama 15 menit, dan kemudian sediaan jaringan dicuci dengan aqueous selama 10 menit. Selanjutnya sediaan jaringan ditetesi dengan larutan hematosilin sebagai pewarna dasar dan diinkubasi selama 3 menit. Kemudian dicuci aqueous, diberikan medium paraket gliserol dan ditutup dengan gelas penutup. Sediaan jaringan sediaan jaringan yang sudah diwarnai IHPKSB diamati dengan mikroskop. Citranya didokumentasi menggunakan kamera digital dan selanjutnya dianalisis secara diskursi kuantitatif. Terus apabila adanya coklat kemerahan, kontrol negatif, sedangkan INHBS positif, jadi kontrol akan dibilang negatif bila berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya untuk kontrol positif yang seperti tadi disebutkan akan berwarna. Kontrol negatif tersendiri, spesifik negatif kontrol atau reaktif kontrol, dan spesifik negatif kontrol, tisu kontrol. Di sini bisa dilihat internal kontrolnya, negatif kontrolnya akan berwarna merah kecoklatan, coklat kemerahan maksudnya seperti ini, itu negatif kontrolnya. Terus untuk positif kontrolnya tujuannya mengecek prosedur atau kualitas reagen tersebut. Jaringan lain yang mengandung antigen understudy ikut semua tahap prosedur, tahap durasi, regenerasi, spesifik kontrol, berarti kalau kontrol positif berarti harus positif lemah sama dengan sensitif. Kontrol negatif, spesifik negatif kontrol tujuannya mengecek spesifik antibodi primer, jaringan lain tanpa antigen understudy ikut semua tahap, jaringan kasus tahap AB primer diganti, serum normal harus negatif, positif lemah, non spesifik sebagai baseline. Spesifik negatif kontrol tujuannya mengecek non spesifik background strength pada sampel jaringan yang sama dengan sampel pasien. AB primer diganti, ditiadakan, harus negatif. Hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide. Untuk kontrol internalnya, sel yang mengandung antigen understandably yang terdapat pada jaringan sampel atau manusia, sedangkan kontrol positifnya terbalik sebagai kontrol positif terbaik. Seperti gambar ini kontrol negatif kontrolnya, kriteria endogen pigmentnya seperti ini, terus dibandingkan dengan ini, sedangkan yang warna ini adalah kontrol positifnya. Untuk kontrol hasil positifnya itu harus positif negatif positif. Untuk kontrol negatifnya negatif positif. Untuk kasus positif atau negatif sesuai ekspektasi, positif negatif tak sesuai ekspektasi, ke internal, kontrol internal, invalid ulang. Jadi seperti ini untuk groundnya. Positif negatif itu sesuai ekspektasi. Jadi kalau kontrol positif itu positif, kontrol negatif, maka kasus ini sesuai dengan ekspektasi. Namun apabila hasilnya positif negatif, terus tidak tak sesuai ekspektasi, maka ke kontrol internal. Sedangkan bila ke kontrol positif dan negatif, maka ini invalid, harus diulang. Begitu juga apabila kontrol positif dan negatif itu positif, itu invalid, harus diulang juga.
Faktor yang mempengaruhi yaitu peranalitik, fase peranalitik yaitu eh, saya ulangi. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama jadi faktor praanalitik yaitu fase analitik, yaitu akuisisi, keterlambatan masuknya sampel ke dalam fiksatif, terus jenis dan waktu fiksasi, jenis dan waktu deklasifikasi, pemrosesan jaringan, waktu dan suhu pengeringan geser. Untuk fase di analitiknya, selektif antibodi atau klon berbeda poliklonalnya. Optimasi antibodi, pengambilan antigen, pancaran dan antibodi. Waktu inkubasi juga itu berpengaruh, validasi antibodi, instrumentasi, plafon otomatis yang berbeda, noda manual, kualifikasi personal IC, sama dengan suspensi atau spesifik PIC. Terus untuk fase di post analitiknya, kontrol jaringan positif dan negatifnya itu berpengaruh. Pas hasilnya kalau seperti itu yang jelaskan, kalau positif semuanya positif, kontrol positif dan negatifnya, maka itu harus diulang. Terus penafsiran kita, pelaporan hasil kinerja ahli patologi digital dengan analisis pencitraan. Selanjutnya tentang faktor pemrosesan jaringan yang mempengaruhi hasil dari IHIC, yaitu penundaan fiksasi, tipe jenis fiksasi tersebut, terus konsentrasi fiksasinya, pH dan buffer, fiksasi lama fiksasinya, reagen dan kondisi dehidrasinya, terus pembersihan reagen dan temperatur atau suhu, parafin bendingnya, temperatur parafin bending dan durasi, condition of sliding strong yaitu kondisi pengeringan dan penyimpanan slide. Untuk faktor tanpa efek yang dilaporkan pada hasil tes EIC itu rasio jaringan untuk fiksasi, tipe proses yang digunakan, jenis parafin, durasi pencucian pasca fiksasi, terus jumlah dan posisi spesimen selama dehidrasi, durasi parafin atau penyimpanan blok parafin. Terima kasih untuk presentasi pertama saya. Akan dilanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Dilanjut presentasi selanjutnya yaitu Basic Technology of Immunohistochemistry. Ini ada tahapan cara immunohistochemistry-nya, yaitu ini preparat dengan jaringan, terus tracing hydration dengan menggunakan H2O2 dikasih H2O2 endogen peroksida, terus dikasih antigen preferix, maka akan menjadi seperti ini. Terus dikasih primer antibody untuk bereaksi, kemudian dikasih primer kedua, sesi antibody yang kedua, ini akan bereaksi, terus dikasih substrat untuk pemberian warna. Habis itu dilakukan pemeriksaan di mikroskop. Drying atau deparification atau langkah pertama yaitu langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel sehingga antigen yang dicari dapat dideteksi oleh antibodi. Nah, parafin ini dibuang dari permukaan sel sehingga nanti bisa dideteksi dengan antibodi. Pembilasan dilakukan setiap selesai tahap IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. TPS kecuali metode AP atau TPS dengan atau tanpa twin 20. Untuk selanjutnya antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein berbahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin
dapat menutupi epitop. Dengan demikian mempengaruhi antigenesis protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk pemulihan sebagian antigenesitas jaringan telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan dengan revival. Coba diperiksa. Nah, di sini positifnya IHC terus difiksasi formaldehid, crossing link formaldehid negatif, terus di heading occlusion seperti ini. Ini dikasih antibody, positif kontrol, negatif kontrol. Antigen retrieval satu yaitu here atau head indication epitop retrieval. Untuk sederhana memanaskan sebagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi, renaturasi protein pada jaringan, microwave, pressure shock, water bath, atau autoclave membutuhkan buffer dengan pH, perbedaan pH dan konsentrasi. Di sini disebutkan citrat dengan pH 6, air dengan pH 8, tris delta dengan pH 9, tris HCl dengan pH 10. Kurangan here, perhatikan selama dan setelah pemanasan. Sel tidak boleh kering karena ini menghancurkan antigenesitas. Pemanasan dengan spesimen yang under fixation akan merusak detail inti jaringan pada serat dan lemak cenderung terlepas dari serat. Ini bisa dilihat diagram dari skematika pola imunostrain AR yang dipengaruhi pH. Garis A, pola tipe A menunjukkan pola berwarna yang stabil dengan hanya sedikit penurunan intensitas warna antara pH 7 dan pH 6. Garis B atau pola tipe B ini menunjukkan penurunan intensitas pewarnaan yang dramatis antara pH 7 sampai pH 6. Sedangkan garis C menunjukkan peningkatan intensitas immunostraining AR yang berkorelasi dengan peningkatan nilai pH larutan AR. Lingkaran kanan menunjukkan keuntungan menggunakan larutan AR sehingga nilai pH yang lebih tinggi direproduksi dengan izin dari CR. Jadi pH mempengaruhi. Terus antigen retrieval peer 2 yaitu peer proteksi induksi epitop referenal diperkenalkan secara yang diperkenalkan oleh Wang et al 1976 lagu Curan dan Kukri 1977 dan Maple 1979. Simbol yang umum adalah trisping and protasio dari proteolitik lain seperti chymokrypsin, prionase, proteinska, dan pembaca pada digunakan. Prinsip digenesi memecahkan ikatan silang formalin sehingga sebagian antigen terbuka. Underdigestion menghasilkan kelasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigestion dapat menghasilkan false positif high background dan kerusakan jaringan. Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup mahal.
bisa dilihat bahwa antibodi molekuler itu yang berwarna merah menghubungkan epitop berwarna biru yang berada di protein yang berwarna kuning. Terus akan coated with formaldehyde. Display ini menggunakan ini. Ini proteolysin enzimnya nanti akan terputus untuk si antibodi ini bertemu dengan si epitop. Blocking ada dua, yaitu endogenous peroksidase dan blocking serum. Blocking endogenosis peroxidase yaitu jika enzim yang berupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisasi reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi dapat diiterasi rotasi 0,3% selama 10 menit pada suhu normal. Blocking endogenous peroxidase memberikan H2O2 akan neutralisasi enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi khususnya pada metode HRP. Biotin dan vitamin D yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab warna latar belakang non-spesifik yang tinggi. Alkali fosfatase adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkali fosfatase diblokir oleh levamisol dan asam asetat. Menjelaskan bahwa reseptor Fc yang ada dalam membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori meningkat sebagai Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal 25% F inkubasi bagian selama 5-30 menit yang berasal dari spesimen yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer mengacu pada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contoh CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperlihatkan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal dan bisoklonal. Pabrik menyediakan dua form, yaitu concentrated dan ready to use. Concentrated yaitu dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dan background screening paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentral terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Titer dan dilusi. Nah, ini untuk perbandingan 1:50, maka warna akan lebih menjadi sangat merah. Dengan perbandingan 1000 banding 100, maka warna di
sekitar pas maka akan berwarna menjadi merah ke biru berwarna, sedangkan untuk 1000 banding 200 maka warna merah akan menjadi lebih pudar. 1000 banding 400 warna merahnya putih, 1000 banding 800 warna merah sudah dapat kembali. Background staining scale-nya seperti ini background staining-nya. Terus perbedaannya ini bisa dibedakan bahwa scale-nya warna merahnya sudah menghilang dibandingkan banding 1500. Dilusi memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Jadi di titer dan dilusi 1:200 ini kita bisa membedakan mana yang scale dengan background, yaitu membedakan warna merah dan warna biru. Ini dilihat gambar pewarnaan jaringan tertanam parafin yang divisasi formalin menggunakan FLX monokonal MOS anti-human BCl6 cloning PGPO menunjukkan pola berwarna dengan protokol optimal. Pewarnaan dilakukan pada bagian serial jaringan kontrol yang mengandung sel B pusat germinal ekspansi tinggi, yaitu HE. Sel epitel squamous ini adalah sel epitel, ini adalah jaringan kontrol yang mengandung sel B pusat, sedangkan ini adalah sel epitel squamous. Dan kasus limfoma folkular. Noda tanpa di sini bisa terlihat bahwa merahnya itu sudah mulai sedikit berkurang, dampak dari mengurangi waktu inkubasi antibodi dari 20 menit menjadi 10 menit bersama dengan langkah amplifikasi yang lebih pendek dari 20 menjadi 10 menit. Untuk ekspresi, perhatikan bahwa mengubah dua lapisan pada saat yang sama secara terpisah biasanya bukan ide yang baik, karena setiap efek yang diamati mungkin disebabkan oleh salah satu atau keduanya dari perubahan tersebut. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Berarti inkubasi mulai dari 30 sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Suhu inkubasi, reaksi antibodi antigen meningkatkan pada suhu 30 Celcius dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga mempunyai cerah pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity concentrat, humidity graph, humidity compares harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system melakukan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasi lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau kunjungan adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia, digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna dan ke dalam produk berwarna stabil, digunakan menandai lokasi kompleks antibodi antigen. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan untuk pada IHK
Imunohistokimia itu ada HRP yaitu heroic production dan alkali fosfatase. HRP resetalis adalah enzim mengatalisis hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP yaitu 3 amino 9 etilin karbon AC dan 3,3 diamino henobexidin DHB. Untuk karakteristik kromagen pada imunohistokimia bisa dilihat bahwa apabila enzim labinya HRV maka substratnya itu DHB. Terus untuk warna yang akan dihasilkan adalah antara coklat ataupun hitam. Sedangkan bila menggunakan label eukaliptase dengan substrat NPT dan PCI maka bisa berwarna akan menghasilkan warna hitam atau keunguan. Sedangkan untuk menggunakan label glukose aksida dengan substrat NPT maka akan warna biru atau sedangkan untuk gamma beta galaktosid itu dengan BCIG atau ESG akan berwarna pada imunohistokimia. Kemudian untuk substratnya seperti ini bisa di IP dry powder maka akan menghasilkan warna brown. Untuk methyl indices dengan format 2 komponen Dragon Kit enzimnya HRV maka akan menggunakan warna brown dan jadi untuk yang PFC ini maka akan menghasilkan warna biru atau reaksi oksidasi oleh HRV menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa menular seiring berjalannya waktu. Reaksi larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhatikan penggunaan konten non-alkoholik metamethylhematoxylin. Slide reaksi harus menggunakan modeling medium berbasis air. DHB oksidasi oleh HRV yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak terbentur seiring berwarna waktu. Reaksi dan DHB. Ini bisa dilihat perbedaannya, dilihat pada kromagennya yang berwarna perbedaannya. Untuk slide DHB yang menggunakan promoter organik basis multimedia dalam berbagai prosedur EHG, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam, tembaga, atau obat larutan DHB. DHB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DHB. Set laboratorium imunohistokimia. Alat dan bahan seperti bisa dibaca ini yaitu ada pendinginan atau frozen, parafin embodying tissue, terus kroin embodying media, plus 4% PVI, proton, glass slide, temperature, incubator, sealant, dan etanol. Ini untuk preparasinya. Untuk treatmentnya serum, BSA, citrat buffer, trace eta buffer, boiling second untuk detection atau visualization-nya. Primer and secondary antibody, hematocilin, citrat atau citrat eta buffer, solution. Tahap prosedur imunohistokimia metode LSBI deteksi kit menggunakan kontrakit CSI antibody primer endogen respiratorik IR pada kanker payudara. Contohnya pada kanker payudara, jadi step by step voltage extending-nya dispersasi dan rehidrasi, yaitu
tissue sectionnya ini terdapat jaringan, terus ditetes, tambahkan blocking pressure di 10 menit, basis aktivitas hidrogen peroksid. Setelah ditambahkan paradox block, terus diinkubasi selama 10 menit, terus ditambahkan PBS 2 kali, bilas dengan PBS dengan 2 kali, kemudian microwave, masukkan ke microwave, terus pressure cook water bath dengan sitrat buffer selection 4 dengan 6,0. Selanjutnya bilas dengan PBS 4 kali, terus ini super block to block non specific staining, diberikan super block terus dikasih dibilas lagi dengan PBS 1 kali, PBS buffer, terus ditembakkan antibody primer, diamkan selama 30 sampai 1 jam, terus dibilas dengan PBS selama 44 kali, terus dikasihkan Ultratex Proving antibody diam setelah 10 menit, bilas lagi dengan PBS 4 kali, terus ditambahkan HR bukan juga diamkan selama 10 menit, bilas lagi dengan PBS 3 kali, dilanjut bilas dengan aqueous 1 kali, terus ditambahkan DAB chromagon selama 5 menit, bilas dengan aqueous 3 kali, dan kasihkan Mayer hematoxylin, diamkan selama 2 menit, bilas dengan aqueous 3 kali, tambahkan brewing, diamkan selama 5-10 detik saja, bilas dengan aqueous 3 kali kembali, terus kita lakukan dehydrasi cleaning dan mounting dengan menambahkan mounting. Di sini bisa dilihat perbedaannya dalam membran. Di sini CeBO2 dengan CD3 atau T-cell tongsil isokromagen dengan menggunakan isokromagen berbeda seperti ini. Warna merahnya untuk nukleorisnya itu juga berbeda dengan warna perbedaan warnanya lebih kecoklatan di seling di satunya. Untuk kitoplasmiknya juga berbeda, di gratin lebih warna kecoklatan. Untuk agen infeksi itu warnanya juga lebih kecoklatan ke bagian hepatitis B daripada hepatitis B core antigen dengan hepatitis B antigen. Infeksi agen juga di sitoplasma gondii itu juga terdeteksi dengan warna lebih agak kemerahan dibandingkan dengan adenovirus virus. Terima kasih presentasi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.